Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Iman bisa bertambah karena orangnya bisa mewujudkan ketaatannya kepada Allah. Dan iman bisa berkurang bila orangnya melakukan banyak kemaksiatan. Al-imanu yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Bahkan para pemirsa, iman seseorang juga bisa lepas. Iman seseorang juga bisa hilang. Iman seseorang juga bisa dicabut oleh Allah. Berdasarkan firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berbuat menyimpang, maka Allah akan menyimpangkan hati mereka. Para pemirsa yang berbahagia, iman supaya tidak lepas itu harus diikat. Ada pengikatnya. Ibarat seekor sapi yang diikat dengan tali yang kuat di pohon yang kuat. Maka seandainya terjadi sesuatu hal, entah gempa bumi, entah angin ribut, maka sapi itu akan berputar-putar hanya sebatas tali ikatannya. Itu ibarat bila iman seseorang diikat dengan benar, dengan ikatan yang benar. Tapi sebaliknya kalau iman seseorang tidak diikat sama sekali, itu ibarat seekor sapi yang tidak terikat, tidak diikat, dilepas begitu saja. Apa yang terjadi bila ada seekor sapi dilepas tanpa terikat? Maka yang terjadi adalah sapi itu akan liar dan berbuat sesuka hatinya. Maka para pemirsa yang berbahagia, para ulama memberi nasihat kepada kita agar iman kita tidak terlepas dari hati kita, dari diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah kita supaya mewujudkan rasa syukur kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Menerapkan syukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya adalah kita meningkatkan dan menertibkan amal ibadah kita, terutama yang wajib, ditambah yang sunnah-sunnah. Orang yang bisa tertib dan meningkatkan amal ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, itu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah.
bila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan mencurahkan nikmatnya kepada kita. Berdasarkan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada orang itu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, Allah akan menyiksa orang itu. Para pemirsa yang berbahagia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Karena banyaknya itu, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Maka wujudkanlah rasa syukur kita kepada Allah. Bahasa lain barangkali tanda terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Kita hidup sekali di dunia ini diberi bisa menetapi agama yang hak, yaitu dinul Islam. Kita bisa beribadah dengan tertib, dengan lancar. Ini adalah nikmat yang paling pol. Yang kedua, agar keimanan kita tidak terlepas, kita supaya mempersungguh di dalam ibadah kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mempersungguh di dalam agamaku, pasti orang itu akan aku beri jalan keluarnya. Ini janji Allah. Mari saya ajak para pemirsa yang berbahagia, mulai hari ini kita tingkatkan ibadah-ibadah wajib kita. Sholat 5 waktu kita, puasa Ramadan kita, zakat kita, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Sholat duha kita sempat-sempatkan. Sholat malam kita, zikir kita, itu semua kita persungguh. Tolabul ilmi kita, waktunya kita mengaji, kita usahakan bisa mengaji. Waktunya kita sholat berjamaah, usahakan kita bisa menetapi itu semua. Maka Allah berjanji akan selalu memberi jalan keluar kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, agar keimanan kita tidak terlepas, kita supaya mau mengagungkan pada syair-syair Allah, pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bisa mengagungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu bertanda hati orang itu hati yang takwa. Para pemirsa, syair-syair Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang wajib, yang harus kita agungkan, yang kita hormati, di antaranya tempat-tempat ibadah. Contoh masjid, kita punya masjid, tempat kita ibadah, jaga kebersihan, jaga kesuciannya, jaga kehusuannya, jaga keindahannya. Kemudian para ulama itu juga syairullah harus kita hormati. Para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang tua kita hormati, kita muliakan. Kitab suci Al-Quran kita letakkan di tempat yang terhormat. Itu bentuk dari memuliakan, mengagungkan syairullah. Yang bisa melaksanakan itu, tandanya hatinya bertakwa.
Dan yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Para pemirsa yang berbahagia, Allah perintahkan agar kita sebagai hambanya yang beriman supaya mewujudkan doa kepada Allah. Berdoalah kamu kepadaku, Allah berfirman begitu. Pasti doamu akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong di dalam beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa, maka dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam dengan cara tidak terhormat. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Artinya kalau orang kurang berdoa, ibarat seseorang otaknya juga berkurang. Ad-du'a'u saiful mu'min. Doa adalah pedangnya orang iman. Dan doa adalah senjata bagi orang yang beribadah kepada Allah. Ad-du'a'u saiful ibadah. Nah, keempat-empatnya ini bila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah Allah akan selalu menetapkan keimanan kita sampai husnul khotimah. Karena cerita orang yang imannya lepas itu ada. Contohnya banyak. Pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Setelah diteliti, orang-orang yang imannya lepas, mereka tidak menetapi 4 perkara ini. Bisa jadi hidupnya tidak bisa bersyukur kepada Allah, atau kurang mempersungguh dalam ibadah, atau tidak mengagungkan syairullah, atau kurang berdoa. Inilah resep dari Allah dan Rasul agar keimanan kita tidak terlepas dari hati kita. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa yang berbahagia, dijaga oleh Allah sampai husnul khotimah, tetap dalam keimanan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.